Halo trader. Nah, kali ini saya akan review hasil mingguan dari EA Ghost System. Dan saat ini memasuki minggu kedua ya. Jadi untuk hasil minggu pertama itu sudah langsung di settingan ya, untuk spill settingannya dari EA Ghost System. Nah, dan sebelumnya kenapa saya pakai EA ini, Ghost System? Ini merupakan EA lokal ya, karena inputnya itu berbahasa Indonesia. Dari about-nya bahasa Indonesia, kemudian di input juga ada bahasa Indonesia seperti sembunyikan TP atau SL. Jadi bisa di hidden ya untuk SL dan TP-nya. Jadi beneran ini EA lokal, cuman saya nggak tahu siapa yang punya ya. Jadi kalau misalnya ada yang nonton, mungkin ya saya mohon izin dan koreksinya. Kalau misalnya dalam review ini saya ada kesalahan mungkin dalam penyampaian, atau mungkin ada saran yang lebih baik lagi gitu ya. Kemudian sebenarnya ini direkomendasikan sama Bang Bernardo ya, Bang Bernardo, karena dia bilang awalnya itu ini mirip sama Dragonfire gitu. Dan ternyata enggak sama sekali, enggak ada mirip-miripnya, karena ini EA hedging martingale atau buy dan sell gitu, hedging. Tapi kalau misalnya Dragonfire kan satu posisi harus clear dulu walaupun marti ya. Kalau kesamaannya emang sama-sama marti. Oke. Kemudian hasilnya katanya mirip, enggak juga gitu, beneran. Karena ini Ghost System ini saya pakai time frame gede gitu, rame banget gitu opennya. Sedangkan yang kalau misalnya saya pakai Dragonfire itu time frame gede malahan lebih sedikit ya. Itu juga beda yang kedua. Kemudian kalau misalnya samanya mungkin karena ada settingan pip step ya. Dragonfire ada settingan pip step, sedangkan di sini Ghost System juga ada pip step. Nah, jadi mungkin dari parameternya mirip ya. Dari parameternya memang cukup mirip, karena Dragonfire itu parameter simple. Cuman ada TP ya, karena SL nggak ada karena marti. Kemudian multiple-nya, yang multiple berapa? Kemudian pip step-nya berapa? Nah, cuman itu doang. Ya. Ghost System juga simple juga. Jadi ada TP. Oke. Kemudian masalahnya adalah TP-nya itu yang mana gitu. Beneran nggak tahu yang mana. Ya, karena TP-nya itu nggak ada inputannya ya, karena cuma ada sembunyikan TP TSL, cuman nggak ada inputan untuk TP ya. Sedangkan ada pip step ya, ada pip step, kemudian ada ini ya, Ghost System breakdown ya, Ghost System breakdown gitu. Kalau misalnya floating besar gitu, sistem break gitu ya, mungkin sistem break rim ya, berarti sistem break ya, rim. Oke, jika floating besar itu ada ini ya, level emergency sama normal. Itu saya pakai normal, di dua itu normal. Kemudian ada turbo juga ya, Ghost System turbo. Jadi ada low, mid sama high ya. Dan itu juga entah apa fungsi, karena nggak ada manual guide-nya, jadi nggak ada keterangan juga apa fungsinya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya miripnya cuman di ya ada pip step ya, TP-nya nggak bisa kita input ya. Kemudian multiple-nya juga yang mana gitu, karena nggak ada yang bisa diinput ya. Jadi kalau misalnya ya sama sih enggak gitu. Oke. Apalagi ini hedging. Nah, untuk jenis akunnya sendiri adalah akun Sen dengan start modal awal di 100 USD, dan saya pakai di pair gold ya, pair gold. Dan seperti apa hasilnya di minggu kedua ini? Mari kita cek. 12.508. Berarti selama 2 minggu ini sudah growth sekitar 25%. Ini baru 2 minggu loh. 25%. Oke, lumayan banget ya. Apalagi sekarang masih tuh. Nah, ini buy dan sell. Ya, ada buy dan sell, itu menandakan bahwa EA ini hedging. Ya, kemudian kalau misalnya muncul kelipatan-kelipatan berarti hedging martingale. Nah, di sini SL-nya kosong, jadi beneran nggak ada SL. Walaupun ada sembunyikan TP, ya, sembunyikan TP SL, cuman bisa sembunyikan TP sih kayaknya, karena nggak ada SL.
Nah, kemudian TP-nya ini berkisar sekitar tuh 1719 sampai dengan 1719 989 dengan TP 1722 289. Itu kalau misalnya kita selisihkan, itu ada selisih sekitar 230 pips ya. Ya, 230 pips atau 2300 poin karena ini pakai gold 3 digit. Ya. Sehingga kalau misalnya lot 2,1 itu sekali TP itu dapatnya sekitar 2,3 USD. Nah, angka 2 nih, angka 2,3 USD. Nah, jadi kemungkinan inilah fungsi dari tadi yang Ghost System Break ya, Ghost System Break ya kalau nggak salah namanya. Itu karena satu itu emergency, yang kedua itu normal. Jadi ini saya pakai settingan 2 normal, berarti dia ada TP sekitar 2,3 USD tadi ya, atau 230 pips ya untuk mencapai TP. Kemudian tugas TP. Dan disarankan ini untuk sistem break ini ya diubah jika floating besar. Nah, 2 itu kan untuk normal. Jadi floating kecil lah normal. Kalau misalnya floatingnya besar itu pakai 1 atau emergency atau darurat. Ya, emergency darurat. Mungkin dengan diganti ke 1 darurat itu mungkin TP-nya akan diubah lebih dekat sehingga bisa kena TP aja syukur gitu, walaupun hasilnya sedikit gitu. Makanya pakai untuk TP emergency. Sepertinya itu fungsinya dari tadi sistem breakdown itu ya, break itu ya. Itu mungkin fungsinya lebih ke TP. Nah, sekarang kita cek untuk hasil mingguannya. Nah, apakah benar 2 minggu ya, kita cek. Di sini saya mulai di tanggal berapa nih? 29 kalau nggak salah, kita cek. Dapat 2.500 ya, benar. Ya, 2.500. Oke. Ini juga 12.000 ya. Oke, benar. Berarti minggu pertama saya pakai di tanggal ini ya. 28 ya, 28 sampai dengan tanggal berapa, 9 ya, karena minggu kedua. Terakhir 9. Oke. Kita cek dulu hasil di minggu pertama. Berarti dari tadi tanggal 28 ini sampai dengan tanggal 2. Kenapa tanggal 28? Kenapa nggak 29? Karena ya pembukaan market itu masih jamnya itu tanggal 28 gitu. Jamnya di jam 23 gitu, 23 tapi tanggal 28 karena GMT-nya GMT 0. Oke, kita cek. Oke, 1 minggu dapat berapa ini? 1.600. Minggu pertama dapat 1.600. Oke, ada lot gede banget tadi. Oke, kita cek. Ini ya. Ini 1 kali kena TP. Oke. Kemudian ini mulai muncul Marti kayaknya. Ini TP. Nah, ini dia Marti ya. 0,05 kemudian ada 0,08. Nah, ini 0,05 kemudian ada 0,08 kemudian ada 0,13. Oke, itu pengalinya berapa? Kita coba kali 2 dulu. 0,05 kali 2 berarti 0,10. Sip. 0,08 kali 2 berarti 0,16. 0,10 pertama, 0,16 kedua, berarti ada perkalian 1,6. Ya, oke. Kemudian lot ketiga lah 0,13 dikali 2 adalah 0,26. Ya. Oke. 0,26. Berarti ya, benar kalau misalnya ini pengalinya atau lot multipliernya itu 1,6. Tapi di fungsi manakah dia gitu? Mungkin ini fungsi yang turbo. Nah, jadi ada Ghost System Turbo ya. Cuman sayangnya nggak ada inputan, itu angka nggak ada. Untuk multiple-nya dikali berapa nggak ada. Cuman ada low, mid sama high. Ya, dan itu pun yang mid sama high belum pernah saya coba. Yang saya setting di sini adalah yang settingan low. Oh, mungkin disinilah fungsi untuk turbo tadi. Dikalikan kelipatan untuk lot kedua dan lot ketiga menjadi 1,6. Nah, oke, mungkin itu ya pengertiannya ya, karena nggak ada keterangannya. Ya, jadi ya saya raba-raba mungkin itu kemungkinan.
Oke, kita lanjut lagi. Apakah ada lot terbesar tadi, ada lot paling gede ya? Oke, ini rame banget nih karena buy dan sell ya. Oh, ada lot 0,34. Oke, 0,21 0,34. Ini close-nya tanggal 2 ya, dari tanggal 28 untuk buy. Berarti buy-nya di pucuk ya. Oh, 1737. Oke, kita cek lagi. Mana lot paling gede? 0,54. Semakin gede. Oh, ini 0,86. Ya, semakin gede dari 0,54 dikali lagi 1,6, berarti ada berapa posisi? Kita cek. Posisi pertama mana dia? Posisi pertama. Ini 1 2 3. Oke. 4, oke. 5, 6, kemudian 7 ya. Posisi ke-7 0,86. 7 posisi. Close saya tanggal 2. Makanya dapatnya banyak nih. 1600 ya. Gara-gara ini minggu pertama ini ada lot gede. Lot gede juga aslinya gede karena ya namanya juga EA Marti ya. Jadi TP-nya akan ya semakin jauh lah istilahnya ya, mungkin semakin jauh karena lotnya juga gede gitu. Karena TP-nya bisa dirata-ratakan. Tapi saya nggak pakai emergency, masalahnya ini masih TP normal gitu yang saya pakai. Oke lah. Ini minggu pertama ya. Dapat 1600. Kita cek lagi di minggu kedua. Minggu kedua dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9. Sip. Dapat 861. Mulai ya, mulai mengecil ya karena nggak ada badai mungkin ya, atau ya lot gede ya, istilahnya lot gede nggak ada. Kita cek apakah ada lot gede lagi dari 0,86 itu. Oke, ini ada Marti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau tadi kan 7 posisi tuh. Dapat lot 0,86. 5. Oke, kita cek lagi. Mana lagi ya? 6 ya, 0,54. 6 posisi. Oh, berarti cuma 6 posisi. Oke, 6 posisi. 0,84 nggak ada ya. 0,86 ya, 0,86 nggak ada. Sip lah, kita cek lagi tuh TP semua ya, jadi nggak ada yang namanya ini ya, samping itu hijau semua, nggak ada yang merah gitu karena semua kena TP ya, namanya Marti. Oke deh, mana lagi sih nih 0,34. Oke, sip. Dapat berapa? 861. Oke, jadi kalau misalnya salah satu posisi masih floating itu ya, jadi posisi yang kebalikan akan TP gitu, TP kecil-kecilan ya. Karena ini EA hedging. Ya. Sebenarnya EA hedging itu bahaya nggak sih gitu? Ya, saya bilang cukup berbahaya. Karena saya sempat pakai EA hedging lain juga itu dan sudah ya beberapa ya, semuanya ya istilahnya itu MC gitu. Apalagi yang namanya mungkin yang terkenal itu FX Core Gold ya, itu terkenal banget, itu punyanya Faris Speedbricks ya. Dan FX Core Gold versi 9 itu sama dengan Golden Owl ya, Golden Owl versi 9 itu sama karena yang developernya juga sama gitu. Dan itu hedging beneran, buy dan sell. Dan dulu itu tahun lalu itu ramai banget sih yang manajemen akunnya ya di sana. Saya juga sempat mengcopy sinyalnya langsung dari sana ya, dan akhirnya MC karena on 24 jam beneran wah parah karena trennya kuat sehingga MC gitu. Sehingga sekarang ada keterangan tambahan lagi ya, walaupun di grupnya itu pas FTMO lah ya, pas FTMO, tapi ya itu apakah bisa berlanjut gitu masalahnya, apakah cuma pas itu aja ya dia pas FTMO selanjutnya nggak ada gitu, karena sering banget akunnya itu beda-beda beneran, akunnya yang ini beda lagi karena mungkin akun sebelumnya sudah MC gitu, bisa jadi. Dan dia bilang bahwa untuk apa namanya EA tersebut, FX Gold itu akhirnya on kan hanya di sesi Asia aja
Jangan on di sesi London, atau onnya itu sampai sore aja, jangan di malam hari, karena kan London tuh biasanya high news ya, high impact gitu. Ya, ya benar sih, semua AI juga menghindari yang namanya news gitu kan. Nah, dari sanalah apakah hedging berbahaya, cukup berbahaya, apalagi karena ada dua posisi, ada buy dan ada sell. Nah, kalau misalnya salah satu sudah TP gitu, maka ada satu posisi yang akan masih floating terus dan akan muncul marti gitu. Marti terus gitu. Averaging sama aja. Marti sehingga floating pun akan tetap gede walaupun ada satu arah yang akan terus kena TP. Jadi satu arah kena TP itu mungkin TP-nya kecil-kecil, sehingga apalah daya ketahanan dada itu walaupun dapat profit kecil gitu tapi floating gede. Nah, apalagi kalau misalnya trennya kuat, modalnya cukup kecil, lotnya udah gede, otomatis ya blown ya, atau MC kayak gitu. Jadi cukup berbahaya dibandingkan dengan satu posisi. Tapi yang satu posisi untuk Marti juga sudah banyak makan korban gitu. Jadi nggak ada bedanya sih sebenarnya ya. Semuanya berbahaya untuk tipe Marti. Ya, mau itu hedging, mau itu yang satu posisi, mau itu grid. Kalau misalnya Marti otomatis high risk dan perlu modal yang gede. Oke? Sip ya. Jadi cukup untuk review hasil selama 2 minggu dari EA Ghost System. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi. Gunakan uang dengan uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.